Jangan bingung. Pian tahu lah tanzih lawan tasbih. Lain tasbih ini. Tanzih itu begini, Pak Bu. Mereka yang berpendapat bahwa Tuhan berbeda dengan makhluk itu tanzih. Tanzih. Kalau tasbih, nah tanzihnya ini nanti padahal mengambil sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Bahwa Tuhan berbeda dengan segala sesuatu yang baru, namun hadas atau makhluk. Sedangkan tasbih justru bahwa Tuhan itu serupa dengan makhluk, tapi serupanya bukan zatnya, melalui asma dan sifatnya. Minggu tadi sudah lama, melalui asma dan sifatnya. Asmanya Nur Tuhan, sifatnya Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Nur Tuhan, Nur Muhammad dari Nur Tuhan, Nur Muhammad sifatnya itu dari Nur Tuhan, yakni asmanya. Sedangkan Nur Tuhan asal untuk Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya sendiri melalui dirinya sendiri supaya jangan ada yang lain. Dari dirinya sendiri melalui dirinya sendiri akan nurnya. Nur Tuhan itu adalah asma. Lalu Nur Tuhan tadi menjadi sekalian Nur, yakni Nur Muhammad, itulah sifat. Nah dari Nur Muhammad jadilah semesta alam serta isi gawian Tuhan. Inilah yang mereka berpendapat tasbih, bahwa Tuhan itu serupa dengan makhluk melalui asma dan sifat, bukan zat. Bukan zat tapi asma dan sifat. Sedangkan zatnya bagaimana? Tidak ada yang mengenal Tuhan. Tidak ada yang mengetahui Tuhan secara jelas. Kalau ada, bohong. Jangan mencari guru tasawuf sembarangan. Tidak ada yang mengenal Tuhan, mengetahui Tuhan secara jelas, melainkan diri Tuhan sendiri. Lalu kita mengenal Tuhan bagaimana? Yang kita kenali bukan zatnya, tetapi asma dan sifatnya. Namun asma dan sifatnya terbit dua-dua dari zatnya sendiri. Jelas? Bohong aja kalau ada yang mengenal Tuhan. Makanya biar ini jauh pada ngutang. Jam 2 malam kita sahur. Ujung-ujungnya minta nomor juga ya. Kalau kita kampus apa kata, kacau. Nah, itu artinya tanzih dan tasbih. Sudah katakan, kalau tanzih Tuhan berbeda dengan makhluk, mukhalafatu ta'ala al-hawadis. Kalau tasbih Tuhan serupa dengan makhluk, namun bukan zatnya tapi asma dan sifatnya. Asma dan sifatnya pun terbit dari zatnya. Ini hubungan Tuhan dengan makhluk. Dua pendapat tadi. Sekarang dia nomor mana? Empat tanzih atau tasbih? Bersih bunyinya. Kita kuning kita di sini kanan. Kena kawin kan? Mohon sudah dikawin. Ini pernah mana kita di tanzih atau tasbih? Pak nah tasbih itu dari tanzih. Kan dari tanzih kan zatnya. Nah tanzih itu zatnya tidak bisa diserupakan. Nah itu tanzih. Sekarang dari tanzih ini menjadi asma dan sifat, artinya menjadi Nur Tuhan dan Nur Muhammad. Tasbih. Nah tasbih ini dari tanzih jadi tasbih. Jadi kalian harus paham, tidak ada yang bedakan, cuma harus mengenalnya. Jelas? Nah ada di tasbih, cuman juga dari tanzih. Tanzih itu zatnya dari asma dan sifat, lalu tasbih. Untuk mengenal
tahu, Tuhannya Tuhan yang tahu, nang lain kada tahu. Nabi dan Rasul pun tidak diberi tahu, tapi asma dan sifat terbit dari zat, yakni tasbih, tanzih. Jelas? Nah dari zatnya juga, cuman jangan disambat ya asma dan sifat, yakni nurnya. Paham sudah? Ada boleh dibedakan? Kamu sudah paham? Nah, berarti fa'il ini ada ijab. Nah ada ijab namun bukan fa'il, karena ijab sudah menjadi asma dan sifat, karena ijab sudah menjadi nur Tuhan dan nur Muhammad, sempurna salam. Jelas? Oleh karenanya hubungkan lagi Tuhan lawan makhluk. Kalimat ini jangan terlontar, tetapi pegang. Lah, jangan terlontar, tetapi pegang. Ulun menyampaikan karena dalam belajar, dalam taklim, hubungan Tuhan dengan manusia sesungguhnya bahwa manusia itu majhar atau penampakan Tuhan. Kalau manusia itu majhar atau penampakan Tuhan, berarti kuat. Ini dipandang secara ini hubungan Tuhan dengan manusia. Kalau dia ingin bukti, dulu bukti. Pak, yang sekarang ini kita berani mengkafirkan ulama wali-wali. Bahkan pendapat mereka ini Pak RW diakui, dan pendapat mereka ini benar pada konsep ma'rifat untuk mengenal Tuhan. Banyak orang sekarang yang pintar-pintar, yang lulusan ini mengafirkan sidin, padahal berapa zaman beneran. Apa yang mereka katakan? Satu, Abu Yazid seorang wali kutub. Beliau ini memahami konsep ma'rifat. Konsepnya apa? Bahasa konsep apa? Tinggi-tinggi sekolah kan? Konsep-konsep. Abu Yazid Al-Bustami memaham konsep ma'rifat, konsep nirupa, konsep bisa ragam. Pendapat Sidin berpendapat tentang ma'rifat ini secara ittihad. Ulun awali dulu. Apa nak ulun katakan limanya? Nang lima ini dilarang mengajarkan. Sekali lagi, ini ulun akan sampaikan. Perkara yang lima ini dilarang mengajarkan, tetapi bukan dilarang belajar. Ulun ulang. Kalau ada nang belajar di kuliah, ini disesatkan, dilarang. Bahkan ulama-ulama tauhid melarang. Sekali lagi, ulun akan sebutkan 5 konsep ma'rifat yang justru ini datang dari wali kutub yang hak. Dilarang mengajarkannya, tetapi bukan kita dilarang mempelajarinya. Jelas? Paham kan yang pintarnya? Dilarang mengajarkannya, tetapi bukan dilarang mempelajarinya. Kalau ingin mengajarkannya kepada yang ahlinya, bukan orang yang alim, bukan orang pintar, yang ahlinya yang mau menerima dan dapat hidayahnya Allah. Walaupun alim itu bukan ahlinya kalau dia menolak. Jelas? Satu, pendapat Abu Yazid Al-Bustami tentang mengenal Tuhan, yakni perkara ittihad. Ittihad itu apa? Perasaan diri bersatu dengan Tuhan. Siapa walinya Abu Yazid? Itu wali kutub.
Baca riwayat manaqib. Ini oleh ulama fikih, ulama tauhid dilarang. Dilarang. Kenapa jadi dilarang? Karena mengkhawatirkan kalau mereka ini bakal Tuhan seperti Fir'aun. Jelas lah. Kalau dia kada mengenal ini, karena kada tahu panel, tapi bukan panel. Itu Tuhan, namun bukan Tuhan, kada pahamnya. Yang kedua siapa? Al-Halak. Nama beliau Husin bin Mansur. Beliau konsep ma'rifatnya tentang hulul. Apa itu hulul? Perasaan batiniah bersatu dengan Tuhan. Biar kadang kau menyalahkan ini orang dapat hasil. Ambil satu perkataan tadi yang merasa nang tahu, hanya nang tahu merasa. Amun pian kada merasa mana tahu. Jadi menurut Al-Halak, yakni Husin bin Mansur, seorang wali kutub di zamannya ini sebelum ada Syekh Abdul Qadir. Belum. Syekh Abdul Qadir belum ada. Beliau sampai pada tahap hulul itu perasaan batiniah bersatu dengan Tuhan. Yang ketiga, yang kalau ada tahu yang ini karena ada dapat panel bukan panel. Siapa lagi? Al-Jili. Al-Jili juga seorang wali kutub. Beliau berpendapat dengan insan kamil. Apa itu insan kamil? Insan kamil itu begini, bahwa penampakan Tuhan yang paling sempurna, penampakan Tuhan yang paling sempurna berarti dia Tuhan itu nyata. Atau penampakan Tuhan yang paling sempurna meliputi asma siapa? Nur Tuhan dan sifat yakni Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad jadi kita, boleh karena kita ini Nur Muhammad, Nur Tuhan, Nur Tuhan asa dengan Tuhan. Inilah yang dinamakan insan kami. Siapa walinya lah? Yang keempat, ini panel berdatang dibahas buatnya ini bukan. Yang keempat, Al-Imam Muhammad bin Muhammad ngaran si Muhammad, Abu Muhammad, Kai Muhammad, Datu Muhammad. Siapa? Al-Ghazali Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali mengatakan konsep ma'rifat, bahwa ma'rifat itu dalam pendapat sini adalah wusul, wasil. Wusul itu artinya sampai lawan Tuhan. Arti sampai lawan Tuhan merasakan sedekat-dekatnya lawan Tuhan. Wasil. Siapa nyalakan Imam Ghazali? Berapa kitab yang beliau karang, bahkan dapat gelar kutubul ulum, kutub ilmu. Seluruh kitab-kitab yang beliau karang disimpunkan dalam satu kitab, Minhajul Abidin. Minhajul Abidin disarah dalam satu kitab namanya Sirajul Thalihin. Siapa walinya lah? Yang menyalahkan nang ini nang ada mengaji, nang orang hanya hidup, nang betita lulusan mana gitu, keharatan menggajali pada hari salat, apalagi hijau gini ya, pas. Ini payah. Yang kelima terakhir, Syekh Ibnul Arabi. Beliau mengatakan konsep ma'rifat, bahwa orang kenal Tuhan itu pada satu pendapatnya beliau apa? Wahdatul wujud. Apa itu wahdatul wujud? Tuhan dan hamba hakikatnya satu. Wahdatul wujud. Semua pendapat mereka ini
5 pendapat tadi, apakah dari Abu Yazid tentang ittihad, dari Al-Halal tentang hulul, dari Al-Jili dan tentang insan kamil, dari Al-Ghazali, Imam Ghazali tentang wusul atau wasil, dari Ibnu Arabi tentang wahdatul wujud, dilarang. Tetapi bukan dilarang bagi kita untuk belajar. Kalau dia tidak mempelajarinya, kapan mengasakannya? Kalau tidak mempelajarinya, bagaimana kalimat qul huwallahu ahad bisa nyata? Berarti selama ini baca qul huwallahu ahad sebentar. Hafal-hafalai qul huwallahu ahad, Abdus somad. Ada lagi Allahu samad, Abdus somad. Mun pian bujur mengata qul huwallahu tunang 5 pendapat orang ini. Apalagi Ibnu Arabi wahdatul wujud. Ini nang pada alat bubuhannya kita sukses satu ini. Padahal bukan sesat, bubuhannya ada paham. Kada pahamnya di mana tentang tanzih dan tasbih. Tanzih, Tuhan berbeda dengan makhluk. Tasbih, bahwa Tuhan serupa dengan makhluk, tapi yang serupa bukan zatnya, namun asma dan sifatnya. Sedangkan asma dan sifatnya itu dari zatnya. Jelas tidak? Hanya itu yang harus dipahami. Ayo, nang dosen-dosen mana nih dosen-dosen? Kayak apa? Maka dosen sudah mestinya pemikiran dosen itu sudah jauh lebih paham, wawasannya lebih luas, karena dosen bukan lagi mahasiswa, ini dosen. Biar Bang Guru tahu kok ini dosen apa? Pemikiran itu jangan bagus-bagus. Jadi ulun tawarkan dipelajari ya, wajib dipelajari. Walaupun orang mengatakan dilarang mengajarkan, tetapi bukan dilarang mempelajarinya. Bila dia tidak mempelajarinya, kapan mengasakan? Bila ada mengasakan, maka seluruh amal ditolak. Tolak orang dan Tuhan tidak menerima. Nggak ada masalah membaca qul huwallahu itu batal. Kenapa? Mengasakan kada qul huwallahu maka berai. Baik, qul huwallahu itu apa? Qul huwallahu ahad. Bagaimana mengatakan itu bisanya? Artinya ya, saat mengatakan itu betul-betul mengasakan, jangan asal kata. Jelas? Nah, terserah aja biar nak belajar lagi kada orang 5. Ini mau belum jelaskan seperti ini 5 jam. Mau 5 jam, apa orang? Ada ya, 1000 jam. Ya Allah, dilanggar kebacaan wani bari guru 5 juta. Guru menganak orang tua hari. Hebat pun dia. Saking pemalarnya. Hebat. Tapi ulun melajari kada barter, artinya bukan minta dihargai dengan uang kada awal juga. Biar membara apa aja membari dunia kita tahu. Karena ini menyampaikan lawan Tuhan. Nang dilanggarnya masih gitu, paling suruhnya beribadah, berzikir, bamalan. Tuhan kada tahu. Jelas? Saya kembali. Sudah nampak. Tuhan pael, tapi bukan pael. Nah, kayak apa lagi nih? Untuk agar supaya kita benar mengenal dan mengetahui konsep hubungannya. Ini yang berarti